Shalom sahabat Iktus, jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat, Iktus jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat, dalam perjumpaan kita kali ini saya mengajak sahabat untuk memikirkan sebuah tema yang kerap kali kita dengar, namun kerap kali juga sulit untuk kita lakukan. Namun kita akan belajar bersama-sama tentang kuasa dari ucapan syukur, kekuatan dari ucapan syukur. Mari kita siapkan hati kita dan Alkitab kita. Saya mengajak sahabat untuk fokus dalam Kolose pasal 2 ayat 6-7. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar firman-Mu. Pakai hamba-Mu dan urapan Tuhan menyertai, berkati jam yang boleh kami gunakan, sehingga kami boleh memahami dan menangkap apa yang Kau mau kami dengar, kami terima. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat, Kolose pasal 2 ayat 6-7. Kolose pasal 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, diberkati yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sahabat, ayat yang kita baca ini bukan saja kita diminta untuk mengucap syukur, tetapi melimpah dengan syukur atau terima kasih, thanksgiving. Sahabat, John Piper mengatakan begini, kita sangat mempermuliakan Tuhan ketika kita puas di dalam Dia. Dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan, bukan saja mengucap syukur, tetapi hati kita melimpah. Melimpah di sini overflowing. Kata kerjanya bukan mengucap syukur, tetapi dengan syukur. Perhatikan kembali dalam ayat 6. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini perintah agar kita senantiasa berjalan, berfokus, atau tetap di dalam Kristus. Kemudian dalam ayat 7 ada 3 partisipal yang kemungkinan besar pasif, yaitu telah berakar, dibangun dan dikuatkan atau didirikan. Dan partisipal aktif yang keempat, yaitu overflowing atau melimpah. Nah sahabat, ayat 7 merupakan suatu cara agar kita bisa tetap berjalan atau berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah disinggung dalam ayat 6. Jadi ayat 7 diakhiri dengan adanya ajakan melimpah, yaitu partisipal yang keempat. Dalam ayat ini, dalam bentuk waktu present aktif, dengan syukur, melimpah dengan ucapan syukur, dipenuhi dengan rasa syukur. Sahabat, kita bisa tafsirkan bahwa 3 kata kerja pertama, yaitu pasif, karena Tuhan Yesuslah yang bekerja secara aktif dalam pertumbuhan kita, dan kita secara aktif menjalankan
atau menghidupkan sebagai tanggung jawab kita. Ketika kita membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Yang menarik adalah cara menjelaskan kata kerja tersebut dari 4 metafora dunia pengetahuan yang berbeda. Meskipun gambaran utamanya bicara tentang pohon. Yang pertama, metafora berakar. Memakai istilah dari hortikultura atau dunia pertanian. Kemudian metafora dibangun. Memakai istilah dari arsitek, yaitu dunia bangunan. Lalu metafora diteguhkan. Memakai istilah dari law courts, dunia hukum atau pengadilan. Lalu metafora terakhir, yaitu overflowing atau melimpah, dipakai dalam dunia air. Saudara, perhatikan kita didorong untuk melimpah dalam ucapan syukur, bukan saja diminta untuk mengucap syukur. Melimpah syukur atau thanksgiving membuat kita fokus atau tetap berjalan dalam Yesus Kristus. Perhatikan perintah untuk tetap dalam Yesus di ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi ketika hati kita melimpah syukur oleh karena karakter dan karya Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak dikalahkan oleh situasi apapun ataupun masalah kita, sehingga kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Melimpah di sini artinya melebihi dari ukuran sehingga tumpah keluar. Mengucap syukur dari dalam hatinya terlihat atau tertumpah keluar di wajah kita. Orang yang mengucap syukur dimulai dari hati kita, sehingga senyum di muka kita lepas dari tidak dipaksakan. Perkataan merupakan luapan dari apa yang ada di hati. Kata Yesus dalam Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau sahabat sering menggerutu dan cenderung menggerutu, mengomel, cobalah periksa hati atau pikiran sahabat dengan baik. Sahabat, kita belajar di sini bagaimana kuasa dalam pengucapan syukur. Tanggapan atau respon sahabat itu menyatakan kedewasaan sahabat. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 sampai 26 dikisahkan Paulus dan Silas dianiaya dalam memberitakan Yesus Kristus. Tubuh mereka terluka, mereka dipenjara, dan kakinya dipasung. Bagaimana tanggapan sahabat kalau sahabat dalam situasi seperti itu yang susah dalam hidup sahabat? Ingat, sahabat, Yesus paling dimuliakan dan ditinggikan dalam hidup sahabat ketika sahabat mengucap syukur di tengah-tengah problem atau masalah yang sedang sahabat hadapi, yang sedang dihadapi oleh sahabat. Nah, mari kita bahas mengenai ucapan syukur. Kita perlu baca Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 sampai 26. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin.
Sahabat yang saya kasih, kehendak Tuhan untuk mengucap syukur dan pekerjaan Tuhan dalam ucapan syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita diperintahkan untuk bersyukur dalam segala hal. Bersyukur merupakan kehendak Tuhan dalam Yesus Kristus. Bersyukur dengan apa yang kita punyai, dengan apa yang kita hadapi sekarang. Dalam Yesus Kristus maksudnya bahwa sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Ia sanggup bekerja dalam kehidupan kita. Ketika sahabat berada di penjara dan sahabat tidak bisa bergerak lagi karena ruang gerak sahabat dibatasi dalam segala aspek hidup sahabat. Di penjara, Paulus dan Silas memilih mengucap syukur. Di penjara, Paulus dan Silas mengucap syukur. Mengucap syukur merupakan suatu keputusan dan pilihan yang kita ambil. Dalam hidup ini kita bisa memilih dua hal. Mengucap syukur atau mengomel atau menggerutu. Tersenyum atau cemberut. Kita memilih mengucap syukur atas sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Pada sesuatu yang ingin kita ubah, tetapi tidak bisa diubah lagi. Pada keadaan, situasi, pelayanan, berkat, dan bahkan penampilan tubuh kita. Di penjara dengan kondisi kaki terpasung, Paulus dan Silas tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan orang lain, dan juga tidak menyalahkan Tuhan. Orang yang memilih untuk mengucap syukur dalam hidupnya tidak akan menyalahkan situasi, keadaan, menyalahkan orang lain, atau meminta lepas tanggung jawab. Ia tidak menyalahkan atau menuduh dan tidak berdalih. Tapi ia memilih untuk mengucap syukur. Ia memilih untuk bertanggung jawab atas sikapnya. Ia memilih bersukacita di tengah masalah yang sedang dihadapinya. Perhatikan, kita bukan bersukacita atau mengucap syukur karena punya masalah. Tidak, kita tidak diajar untuk mencari-cari masalah. Namun ketika kita hidup dalam Tuhan dan kita ingin sungguh-sungguh memiliki komitmen tekad untuk setia kepada Tuhan, hidup dalam kebenarannya, lalu diizinkan menghadapi hal-hal yang tidak kita kendaki, kita diminta untuk mengucap syukur. Belajar dari orang Israel yang dipimpin Tuhan ke tanah perjanjian. Para pelayan Tuhan tidak boleh menggerutu di tempat pelayanannya. Anak-anak Tuhan tidak boleh ngomel oleh karena keadaan hidupnya. Tuhan tidak suka pada orang yang mudah menggerutu, mengeluh, bersungut-sungut oleh karena alasan dasar. Orang menggerutu adalah tidak percaya kepada kebaikan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, perhatian Tuhan atas hidupnya, serta kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Karena itu kita mengucap syukur. Dan mengucap syukur itu menunjukkan adalah puas dalam Yesus Kristus. Kita bisa mengucap syukur oleh karena ada kepuasan kita di dalam Tuhan. Rahasia agar kita bisa mengucap syukur senantiasa itu diungkapkan tadi dalam Kolose 2 ayat 7. Kita bisa bandingkan dalam ayat yang kita baca juga tadi 1 Tesalonika 5 18 atau dalam Filipi 4 ayat 4. Kita perhatikan kata kerja sebelum ucapan syukur adalah puas dalam Yesus. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Perhatikan kata dalam Tuhan. Dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya dalam Filipi 4 ayat 4, Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus. Sahabat, Kolose 2 ayat 6 sampai 7 berbicara tentang bertumbuh, kuat, dan mengucap syukur dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yesus artinya hanya Yesuslah sumber yang membuat kita puas, nikmat, gembira, bersukacita dalam hidup kita. Bukan situasi, keadaan, barang, uang, tempat pelayanan, mimbar, atau keluarga kita. Itulah sebabnya Paulus dan Silas bisa bersyukur. Ya, bisa bersyukur dengan pujian.
Ini sesuatu yang luar biasa yang dapat kita pelajari dari mereka berdua. Situasi, keadaan, pemilikan, penjara, dan pasung tidak bisa membelenggunya untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus. Puas atau senang di dalam Tuhan dimengerti dengan baik oleh George Muller, pelayan Tuhan yang selalu bergumul dengan kebutuhan, tapi tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta-minta, melainkan selalu berdoa dan mengucap syukur. Ia berkata, bisnis terbesar, pertama dan terutama yang harus saya lakukan setiap hari adalah membuat jiwa saya berbahagia dalam Tuhan. Puji Tuhan. John Piper sangat mengerti pentingnya sukacita, puas, gembira dalam Tuhan. John Piper berkata, Allah paling dipermuliakan ketika kita paling puas di dalam Tuhan. Tidak mengucap syukur berarti ada masalah pandangan kita terhadap siapa Yesus dalam hidup kita. Siapa atau apa yang menjadi sumber atau membuat sahabat bersukacita dan puas saat ini? Jawabannya menyatakan siapa yang sahabat hargai, nilai tinggi sesungguhnya. Siapa atau apa yang sahabat ingini sekarang. Biarlah kita berkata dari lubuk hati kita yang terdalam, seperti yang diungkapkan oleh pemazmur yaitu oleh Asaf dalam Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 25. Siapa lagi yang aku miliki di sorga kecuali engkau? Tiada lagi yang aku ingini di bumi ini selain engkau. Artinya yang diinginkan oleh Asaf dalam situasi apapun dimanapun dia berada hanya Tuhan dalam hatinya. Nah puji Tuhan. Sekarang kita belajar setelah kita diingatkan mengucap syukur itu menandakan ada satu sikap kepuasan kita dalam Tuhan. Nah sekarang apa manfaatnya mengucap syukur? Apa kegunaannya? Pertama, mengucap syukur membuktikan kedewasaan iman kita dalam Yesus Kristus. Kita tidak dikendalikan, dikuasai, dikontrol oleh perasaan negatif. Kita mengalahkan perasaan negatif, iri hati, menggerutu, sakit hati, terluka, dendam, kesal, perasaan menyesal atas apa yang sudah terjadi, membuat kita kesal dan tidak ada senyum yang ada dalam diri kita. Paulus dan Silas mengalahkan perasaan negatif dengan memuji Tuhan. Tanggapan mereka menunjukkan kedewasaan iman mereka kepada Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat Raja di atas segala raja dan penguasa dunia. Sahabat, ingatlah iman kepada Yesus akan membuat kita dewasa secara emosional. Kepuasan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Keadaan dan masalah kita selalu berubah. Tapi Yesus kita tidak pernah berubah. Keadaan kita dan problem kita selalu berubah. Tapi Yesus kita tidak pernah berubah. Tolong diperhatikan sahabat. Orang yang tidak dewasa secara emosional tidak bisa bertumbuh dalam Kristus Yesus. Orang yang tidak dewasa dalam emosi sulit untuk membangun persahabatan yang baik dan sehat. Manfaat yang kedua dari ucapan syukur, ketika mengucap syukur pada Tuhan Yesus, kita mengalahkan situasi kita. Kita tidak terikat dengan keadaan. Paulus dan Silas ada di ruangan sempit, terpenjara, tapi mereka bisa tetap memuji Tuhan. Situasi yang jelek membuat kita tidak dapat tersenyum, namun bersyukur membebaskan kita dari tekanan. Yang ketiga, manfaat ketiga dari ucapan syukur, kita menjadi lebih semangat. Bersyukur mengalahkan kekhawatiran. Tuhan pasti buka jalan. Melihat ke depan dengan semangat. Ya semangat hidup yang besar. Hati yang gembira adalah obat bagi kita. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 26. Ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan. Tanggapan positif dalam situasi yang jelek sekali. Justru Tuhan bekerja. Tuhan buka jalan. Orang yang selalu mengucap syukur memiliki pikiran yang positif. Orang-orang sukses tidak pernah hidup di dalam keluhan. Mereka mempunyai pikiran positif. Suatu saat akan berhasil. Manfaat yang keempat dari mengucap syukur membuat kita tetap melayani Tuhan. Di tengah situasi yang kita alami, kita bisa terus melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan apa yang ada pada kita, dan dengan kerendahan hati. Manfaat yang kelima dari mengucap syukur, kita menjadi teladan dalam kehidupan dengan bersyukur.
Orang-orang lain dalam penjara mendengarkan Paulus dan Silas bernyanyi, memuji Tuhan. Mereka berada dalam situasi yang sama, tetapi tanggapan mereka berbeda. Yang membuat perbedaan antara orang yang dewasa dalam imannya dan yang belum bertumbuh dalam Yesus itu adalah tanggapan ketika menghadapi kesusahan dan pergumulan. Kedewasaan sahabat terlihat dari respon tanggapan sahabat. Perhatikan dengan cermat respon sahabat setiap hari. Sahabat dapat mengucap syukur atau melihat seberapa jauh kedewasaan sahabat. Sahabat tetaplah mengucap syukur ketika kita dalam kesusahan, kesedihan, kehilangan, kegagalan, kecelakaan, atau sahabat ingin mengubah keadaan tapi tidak bisa lagi dan harus menerima kenyataan yang pahit. Jadi mengucap syukur memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus sangat dipermuliakan ketika kita bersyukur kepadanya pada waktu kesusahan dan kesedihan kita, karena kita menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah sumber kepuasan, sumber sukacita, sumber kekuatan, kecintaan kita. Orang lain yang menghadapi masalah yang sama dengan kita mengeluh terus-menerus, tapi kita mengucap syukur oleh karena Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Mereka melihat Yesus Kristus dipermuliakan dalam hidup kita. Sahabat, mengucap syukur dengan melimpah dapat terlihat oleh teman-teman kita dan anggota keluarga kita. Wajah yang berseri-seri, murah senyum, dimulai dari hati, dimulai dari sikap atau respon kita dalam menghadapi sesuatu. Melihat masalah dengan sikap atau pandangan positif. Sahabat, kita melihat teman dengan senyum. Senyum membuat orang lebih manis. Suami atau istri melihat pasangan hidupnya dengan gembira dan sukacita. Pulang dari kerja atau pelayanan dengan sukacita karena akan bertemu dengan pasangan dan anak kita. Sahabat, apabila hati kita tidak senang, yang dilihat juga menjadi tidak baik. Hati kesal, menggerutu, pikiran negatif membuat muka jelek dan memunculkan sikap yang tidak baik. Jadi, pilihlah mengucap syukur. Jangan memilih menggerutu, mengeluh, mengomel. Kita tidak bisa mengatur perasaan kita, sikap, perbuatan, perkataan orang lain. Tapi kita dapat mengatur dan mengendalikan, mengontrol perasaan, sikap, perbuatan, dan perkataan kita. Pilihlah melimpah dengan syukur. Manfaat yang keenam, ketika kita mengucap syukur, Tuhan bekerja dengan ajaib, Tuhan bekerja dengan dahsyat. Kisah 16 ayat 22, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Mengucap syukur merupakan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, waktu kita melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhanlah yang bekerja. Dia tidak buta, dia tidak tuli. Ia melihat pergumulan kita dan mendengarkan keluhan dan stres kita. Ia hidup dan berkuasa untuk membalikkan keadaan apapun. Sahabat, perhatikan baik-baik. Paulus dan Silas mengucap syukur dengan memuji Tuhan. Tanpa melihat lebih dahulu mujizat itu terjadi. Mujizat belum terjadi. Orang tahanan lainnya melihat dan mendengar dahulu pujian-pujian mereka kepada Tuhan Yesus. Sahabat, kita harus taat lebih dahulu, barulah Tuhan bekerja. Nuh taat sebelum melihat air hujan dan banjir itu datang. Abraham taat sebelum melihat tanah perjanjian dan anaknya lahir. Yosua taat untuk menyeberang sungai Yordan meskipun belum melihat sungai Yordan kering. Allah selalu bekerja seiring dengan ketaatan kita. Taat untuk mengucap syukur lebih dahulu, maka Tuhan bekerja dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kadangkala Tuhan bekerja untuk mengubah tanggapan kita, bukan saja situasi kita. Mungkin saja kesehatan dan keadaan kita tidak berubah, tapi tanggapan kita dan hati kita berubah dengan ucapan syukur yang melimpah kepada Tuhan. Sehingga kita bisa tenang menghadapi setiap masalah yang berat itu. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita demi kemuliaannya. Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Zig Ziglar
Ya, Zig Ziglar mengatakan bersyukurlah untuk apa yang sahabat miliki dan berhentilah mengeluh karena hal itu menjadikan orang lain bosan dan tidak mendengarkan manfaat bagi sahabat dan hal itu tidak menyelesaikan masalah. Mari kita berdiam di sejenak. Apa kecenderungan sahabat? Cenderung menggerutu atau mengucap syukur? Biasanya, mengapa sahabat mengucap syukur? Mengapa kita sulit mengucap syukur ketika hati kita dikuasai hal yang negatif? Mengapa orang Kristen kuat dan bersyukur lebih efektif dalam hidupnya, dalam pelayanannya? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh mendorong setiap kami. Dalam suatu situasi apapun kami tetap mengucap syukur. Berkati seluruh pendengar, apapun jadi pergumulan hidup mereka. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah keuangan, apapun masalah. Kami boleh belajar mengucap syukur dan berkati setiap kami. Biarlah kekuatan, semangat dari Tuhan menyertai kami. Berkat Tuhan turun atas kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati sahabat. Terima kasih sahabat Iktus telah setia mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa dalam acara kita Bible Survey selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.